Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasil qira'atana ala kitab Badhlil Mal fi Talabil Ilmi, mengerahkan harta di dalam belajar ilmu agama. Kemarin kita telah membahas di pertemuan pekan lalu bagaimana sedikit gambaran ya, secara umum para ulama salaf mereka sangat semangat menginfakkan harta mereka di dalam belajar ilmu agama. Bagaimana para ulama salaf sangat betul-betul semangat menginfakkan harta mereka, mengerahkan waktu mereka, pikiran mereka dalam rangka belajar ilmu agama. Ya, di dalam keterbatasan mereka. Barakallahu fikum. Mereka keterbatasan ya, kawan. Nah, dari apa keterbatasannya? Dari harta, kemudian dari fasilitas, transportasi, semua-muanya mereka mendapatkan keterbatasan. Uang susah, tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka di dalam belajar ilmu agama. Itulah makanya mereka diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ya, enggak kenal lelah, enggak kenal mundur walaupun belum tidak mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan sekarang. Justru yang kita dapatkan sekarang ini malah kebanyakannya membuat kita lalai. Kebanyakannya membuat kita lalai. Kitab dicetak mudah, beli mudah. Apalagi pensil gampang dapetin, pulpen. Ya, 10 bisa kita beli. Dulu zaman ulama, ya Allah. Kita malah lalai jadi. Belajar enggak fokus. Nengok sono, nengok sini, baru mulai ini udah enggak memperhatikan dars. Ini diantara bukti yang sangat konkret. Fasilitas itu membuat antum lalai. Ya, fasilitas membuat antum lalai. Membuat kita semua lalai. Qala rahimahullah aw hafidha, wa lamma ra'aitu anna katsiran minan nas fi hadzal zaman. Ketika saya melihat banyak dari manusia yang hidup di zaman ini, zaman sekarang ini kita qad zahadu fil ilmi. Zuhud apa artinya zuhud? Aisyul makna zuhud, ikhwan? Apa biasanya zuhudnya? Sederhana gitu ya, meninggalkan yang ada. Berarti apa di sini? Meninggalkan ilmu, enggak semangat di dalam belajar ilmu di zaman ini. Wansarafu 'anil infaqi fi sabili talabih. Mereka tidak mau menginfakkan hartanya di dalam belajar ilmu agama. Beli buku, pelit. Mau beli buku, mikir-mikir dulu. Ini kira-kira ya buku ini apa namanya? Ada nggak Ustaz yang lebih murah? Bukan karena nggak mampu, karena sayang-sayang uangnya. Warihlah ilal ulama li tahsilil ilmi. Mereka nggak mau menginfakkan hartanya untuk rihlah menuju para ulama dalam rangka mendapatkan ilmu agama. Ya makanya kita katakan tradisi ulama da'abu al-ulama di zaman dahulu, mereka rihlah ke tempat-tempat yang mereka inginkan, di sana banyak ulama, jalan. Ya paling maksimal mereka naik apa sih? Keledai atau unta. Unta Masya Allah itu kaya banget. Keledai paling atau apa? Kalau nggak ada, naik apa? Naik kaki. Iya.
Dia jalan tuh. Jadi nggak adanya transportasi pada saat itu nggak memutuskan semangat orang, nggak memutuskan semangat para penuntut ilmu untuk belajar ilmu agama. Berbeda dengan kita, ada kajian misalkan di Abu Bakar, nggak ada motor, udzur syar'i. Allahu Akbar. Kasih syubhat. Ya, padahal silsilah kita. Ustaz, antum kenapa ya fulan? Kaifa la tahdur? Enggak, lima la tahdur. Kenapa enggak hadir ini? Motornya enggak tahu kemana. Udzur syar'i. Khalas. Antum kenapa enggak hadir? Enggak apa-apa, itu paling bahaya. Ya. Kenapa? Padahal majelis ilmu dekat. Oh, jangan yang di masjid, yang di sini aja nih. Terkadang telat. Ini bagaimana? Untuk merihlah menuju para ulama di dalam belajar ilmu agama. Dan para ulama kata Imam Syafi'i itu, para ulama zaman dahulu itu, ketika belajar ilmu agama di dalam kitab Tadhkiratus Sami', Anda bisa lihat. Ya, mereka itu ketika menuntut ilmu, mereka seperti orang, ya, seperti seorang ibu yang mencari anaknya kehilangan. Yang kehilangan anak dan mencari anaknya tersebut yang sedang hilang. Seperti seorang ibu. Ya, para penuntut ilmu, barakallahu fikum. Nah, mereka itu mencari ilmu seperti apa tadi? Seorang ibu yang kehilangan anaknya. Bagaimana tuh gambaran seorang ibu kehilangan anak? Tanah grogot misalkan. Ya, hilangnya jam berapa? Oh, jam aja lupa sampai. Pokoknya jam segini dicari. Ya, mulai dari sini menuju ke arah mana aja pokoknya diubah-ubah. Tanah grogot nggak ada, kemana biasanya? Ya, Kuaro, terus Kuaro nggak ada, kemana lagi? Watu Kajang nggak ada, terus kemana? Hutan itu semua dibabatin. Kira-kira sehari itu dari pagi sampai malam belum ketemu anaknya, diem nggak itu ibu? Nggak bakal diem, cari pokoknya cari sampai malam harus cari. Walaupun udah, besok insya Allah, dah serahkan, nggak mau. Saya mau cari mana ini anak saya. Lihat, itu seorang ibu kayak gitu. Naluri ibu kepada anaknya itu beda dengan naluri bapak kepada anaknya. Ibu itu lebih mendalam, perasaannya lebih dalam. Umpamanya jam 2, khalas nggak ada, udah pulang dulu, istirahat tadi. Besok cari lagi nggak? Tunggu jam berapa? Apakah jam 8? Oh, ntar dulu Ustaz, belum jam 8 gitu. Belum sarapan tuh. Oh, ntar dulu Ustaz, Ustaz anak izin dulu ya. Anak mau kesini. Gitu. Ustaz, anak izin dulu ya. Anak mau pergi ke sana dulu Ustaz. Oh, Ustaz, afwan ya, anak mau ini dulu, izin dulu. Ya, agak telat dikit kayaknya Ustaz. Ustaz, kayaknya anak jam pertama izin. Itu si ibu itu kira-kira nyari anaknya gitu dulu nggak? Oh, saya mau nyarapan dulu lah. Oh, saya makan nasi uduk dulu lah. Oh, saya bikin nasi dulu dah. Oh, saya nyuci baju dulu, gitu nggak? Kira-kira baru tidur sebentar, masuk rumah sampai jam 2 sampai rumah, masuk rumah, tidur bentar. Jam berapa kira-kira bangun? Boro-boro bisa tidur kok. Udah jam 4, jam 5 ini ibu bakal cari lagi anaknya. Seorang ibu yang betul-betul ibu pasti bakal cari lagi tuh anak. Nggak tunggu sarapan dulu, nggak tunggu jam 8, nggak tunggu Ustaz anak bikin kopi dulu, telat. Belum V60-nya kemana, belum gelasnya belum dicuci, airnya belum dituang. Ustaz kayaknya agak telat sedikit 40 menit. Ustaz anak ke hamam dulu, nyampe lagi jam zuhur. Tuh izin jam 7 tuh, atau jam 8. Ketemuan lagi kapan? Zuhur.
Nggak kayak gitu. Itu gambaran para ulama zaman dulu ketika apa? Mencari ilmu. Sebagaimana seorang ibu kehilangan anak, dicari terus. Cari, itu hari itu nggak dapat. Baru pulang lagi umpamanya dia udah sampai Kalsel. Ya. Ya enggak. Ini gambaran sederhana ya kawan. Sampai Kalsel. Ya, khalas enggak ada, udahlah, istirahat dulu. Tiba-tiba baru sampai Kalsel, jam 10 malam pengen istirahat tuh. Dikabarin bahwasanya anaknya di Tanah Garogot udah ketemu. Tunggu besok pagi nggak? Ah capek saya, besok pagi aja lah. Gitu. Belum makan malam, ya. Belum paginya juga belum sarapan ini, belum bikin kopi, belum ini. Gimana itu? Apa nunggu pagi dulu nggak kira-kira itu? Enggak. Langsung tancap gas. Itu para ulama zaman dulu kayak gitu kan gambarannya. Ketika ada majelis ilmu, dia dengar di sana, gas. Ada di sana, gas. Ada di sana, cari terus ilmu. Sekarang ini majelisnya diem di sini. Ya, tempatnya diem. Telat mah telat. Ya. Semangat mah semangat, perhatikan. Ada yang menatap anak dengan tatapan kosong, tidak tahu arah sana bagaimana. Wah, nembus ini tembok rasanya. Barakallahu fikum. Jadi itu dalam belajar ilmu agama itu kayak gitu. Ini kan butuh semangat kayak gini. Ibu yang tadi itu ngeluarin duit nggak kira-kira tuh? Bahkan dicari orang yang dapat sayembara, yang dapat anak saya dapat berapa? 100 juta. Wah itu. Yang lain juga nggak bisa tidur tuh. 100 juta. Iya. Yang lain juga nggak bakal bisa tidur. Santri juga nggak bisa tidur. Kalau apa? Duit. Sakit nggak? Tapi kalau informasi kajian adalah, kajian Ahad udah mulai itu 1:30. Nanti telat-telat dikit nggak apa-apa. La ilaha illallah. Adzal yaumul utlah ini. Ya salam. Ya gitulah kalau kita belajar ilmu agama tidak sebagaimana prinsip ulama, tidak mengerahkan uang, tidak mengerahkan waktu, harta, pikiran semuanya sebagaimana para ulama, ya nggak bakal dapat ilmu kecuali sedikit. Apalagi apa? Belajar ilmu agama, ya itu masih ngelihat libur atau nggak libur, ya. Masih ngelihat kalau libur nggak libur mending lah. Misalkan liburnya seminggu sekali. Masih melihat apa? Masih ngelihat jam. Oh ini bukan jam saya. Oh ini jam istirahat. Udahlah saya nggak belajar ya. Antum belajar ilmu agama masih ngelihat jam antum atau bukan jam antum. Kita belajar ilmu agama masih lihat libur atau nggak libur, ya nggak dapat ilmu. Barakallahu fiikum. Aradtu an udzakkira tullabal ilmi bi darurati badlil mali min ajli tahsilil ilmi wa nashrih. Kata Syekh di sini, saya ingin memperingatkan para penuntut ilmu bagaimana hajat darurat, ya, hajat yang urgen di dalam mengerahkan harta untuk mendapatkan ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama ini. Jadi menyebarkan mengerahkan harta itu ikhwanillah bukan cuma belajar. Ketika kita sebarkan ilmu, para ulama pun demikian mengerahkan hartanya. Belajar modal, dakwah juga apa? Modal. Allahu akbar. Wa ahussu ashabal amwalil ladzina lam yatamakkanu min an yakunu ulama'a aw du'atan an yabdhulu amwalahum fi khidmatil ilmi wa nashrih. Dan juga saya tujuannya menulis kitab ini untuk memotivasi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, yang nggak mungkin untuk menjadi alim, nggak mungkin untuk menjadi dai, ya, karena kesibukannya, ya hendaklah bagi mereka untuk mengarahkan hartanya di dalam khidmah kepada ilmu dan menyebarkan ilmu.
Wa aradtu aidan an udzakkira tulabal ilmi bi anna ulama al-muslimina ma balaghu hadzal mablagh al-'azim illa ba'da ma anfaqu julla amwalihim fi tahsilil ilmi. Saya juga ingin memperingatkan kepada para penuntut ilmu, makanya nanti di sini ada kisah ulama, bagaimana mereka bazlul mal, bagaimana wasiat ya yang kita dengarkan dari para ulama ketika kita belajar ilmu agama. Ini kita dapatkan di sini untuk menyadari kita. Ya, beli kitab tuh bukan cuma kitab yang kita pelajari doang di kelas. Tapi kita belajar itu banyak kok ilmunya, bukan cuma di kelas. Ya. Belajar tuh bukan cuma di kelas doang. Ya. Barakallahu fikum. Ingin memberikan peringatan kepada para penuntut ilmu, memperingatkan mereka, mengingatkan mereka bahwasanya para ulama muslimin tidaklah mereka sampai kepada mablaghul azim, derajat yang sangat tinggi, yang sangat besar, pencapaian yang sangat agung, melainkan setelah mereka meninfakkan julla amwalihim, harta mereka yang banyak untuk mendapatkan atau mempelajari ilmu agama. Kalau kita hitung-hitung berapa sih uang yang udah kita keluarkan dengan untuk beli kitab itu? Ada yang dikit. Ya. Ketika ada kabar kitab semua ini rata-rata la ilaha illallah, mahal banget itu kitab. Ustaz, ada nggak yang lebih murah lagi? Kalau memang nggak ada uangnya, wajar. Tapi kalau ada uang, kita beruang, ya. Nah, kerahkan ilmu harta kita ya khawani fillah azzakumullah jami'an. Allah ganti jauh. Kita di situ tawasul, ya. Di situ kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan. Ya, semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar ilmu, di dalam mempelajari ilmu agama ini, dengan kita menginfakkan harta kita di dalam belajar ilmu agama. Ya, jadi cetak kitab 25 jangan susah-susah ya Pak. Ya, jangan lama banget. Udah pesan belum? Enggak tahu Ustaz. Ini santri. Loh, ana tanya antum. Udah pesan belum baik? Kayaknya udah. Itu yang paling gak enak juga tuh. Gak pasti. Ini gimana ya? Wa qad dzakartu fi hadzal kitab katsiran min al-amthilati allati yanbaghi an yahtadhiya biha talibul ilmi al-mujiddu liyablugha mablaghal ulama. Dan sungguh saya telah menyebutkan dalam kitab ini contoh yang sangat banyak, allati yanbaghi, yang selayaknya, seyogianya, an yahtadhiya biha talibul ilmil mujiddu, yang seyogianya penuntut ilmu yang dia memiliki semangat yang tinggi untuk mencontoh, ya, untuk berjalan di atas, ya, contoh-contoh yang akan dibawakan oleh Syekh di sini. Supaya apa? Liyablugha mablaghal ulama, supaya dia sampai kepada pencapaian yang telah diraih oleh para ulama. Bukan pencapaian ya terkenalnya ikhwan fillah, bukan pencapaian kita bisa duduk di depan jamaah, bukan. Ya, tapi pencapaian ilmu yang besar, ilmu yang tinggi. Yang mana dengan ilmu tersebut supaya orang semakin khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Abdullah bin Mubarak kalau enggak salah, aktsarukum ilman yanbaghi an yakuna aktsarukum khaufan. Kalau ilmu kamu lebih banyak, maka harusnya takut kamu lebih banyak juga. Jadi ilmu yang lebih banyak itu bukan mejeng, saya punya ini, selesai kitab ini, ada tanda tangannya. Buat apa? Saya lihat silsilah saya banyak loh. Kalau enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuannya supaya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Supaya mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu itu, ya, mengajari kepada para umat.
Wallahu as'alu an yu'inana ala ta'allumil ilmi wa ta'limi. Hanya kepada Allah kita meminta, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa an yarzuqana minal mali ma yu'inuna ala dzalik. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita harta, rezeki yang dapat menolong kita untuk merealisasikan permintaan tersebut. Li'annahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Karena Allah Azza wa Jalla adalah waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Nah. Faha huwa al-kitabu baina yadayka fa in kana fihi min tawfiqin wa ihsanin wa min fadlillahi al-karimil mannan wa in kana fihi min khata'in aw taqsirin aw nisyanin fa min nafsi wa min syaitan. Wa as'alullaha ta'ala an yaj'ala ma sattarathu yadi zadan ila husnil masiri ilaihi wa itadan ila yumnil qudumi alaihi wa an yanfa'ani bihi wa jami'al muslimin wa an yaj'alahu fi mizani hasanati yawma alqahu innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Selesai mukadimah. Lanjut. Al-mabhasul awal fadlu talabil ilmi. Pembahasan pertama di sini sebagaimana yang udah kita bahas sebelumnya ada 3 mabahas. Ada berapa mabahas? 3. Mabahas pertama kemarin apa? Fadlu talabil ilmi. Oh, di situ nanti na'am barakallahu fikum disebutkan keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu. Naam. Kemudian juga di sini ada di bab itu dibahas tersebut ada aqwal salaf di dalam motivasi seorang supaya belajar ilmu agama. Kemudian pembahasan kedua tentang mal, wa manafi'uhu wa adraruhu. Ya, kemudian juga situ nanti ada pembahasan al-ilmu ajallu ma yunfiq aw yunfaq fihi al-mal ila akhirih. Nah, di sini ntar disebutkan lah ya badrul mal fi rihlah ila ulama, badrul mal fi syara'il kutub, dzikra man badzalul mal al-katsir fi tahsil ilm. Di situ banyak contoh-contoh supaya kita dapat ya, mencontoh. Karena kan di zaman sekarang ini ya Allah banyak orang-orang yang malas, penuntut ilmu juga malas. Untuk apa belajar agama itu malas? Ini manfaat untuk kedepannya kita ini. Jangan malas. Nah. Qala tamhid. Qala hafizahullah ta'ala innal ilma asyrafu wa afdalu ma jadda fihi at-talib wa anfa'u ma kasabahu al-kasib. Ilmu ini adalah asyraf wa afdal. Ya, suatu perkara yang jadda, apa artinya jadda? Ya. Manjadda apa? Wajadah. Bersungguh-sungguh yang dicari. Ya, berarti ilmu adalah perkara yang paling afdol, perkara yang paling mulia yang dicari oleh para ilmu, oleh para penuntutnya. Wa anfa'u ma kasabahul kasib. Ya, na'am, dan yang paling bermanfaat yang didapatkan oleh orang yang berusaha. Jadi namanya talib ini kan banyak, ikhwan. Ada talibud dunya, talibus syai', ya, ada talibud dunia ini juga banyak, talibul mal segala macam, ada talibul ilmi. Afdal ma yakun, na'am, ma yutlabu min. Perkara yang paling afdal, yang paling dituntut itu adalah ilmu. Wa anfa', dan yang paling bermanfaat didapatkan oleh orang-orang yang berusaha. Ilmu. Wal haditsu an fadlihi wa ma yanaluhu talibuhu min majdin wa karamatin haditsun la yakshifu an ghamidin. Dan hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu wa ma yanaluhu talibuhu, dan membicarakan tentang keutamaan na'am apa yang didapatkan oleh para penuntutnya min majdin wa karamatin, dari kemuliaan dan kesama. Artinya haditsun la yakshifu an ghamidin adalah hadis yang tidak apa? La yakshif. Nah, haditsun la yakshifu an ghamidin, suatu
perkara pembicaraan yang layak syif'an ghamid, yang tidak menyingkap suatu perkara yang samar, artinya nggak samar lagi maksudnya gitu. Bagaimana para penuntut ilmu yang sekarang belajar ilmu agama, ya orang yang nggak belajar ilmu agama pun tahu bagaimana keutamaan ilmu. Barakallahu fikum. Tapi anehnya apa? Banyak orang yang tidak semangat. Padahal di antara cara yang disebutkan para ulama untuk semangat di dalam mendapatkan sesuatu atau di dalam merealisasikan sesuatu atau mencari sesuatu perkara, dia harus tahu dulu hakikatnya yang dia cari. Dia harus tahu dulu bagaimana keutamaannya. Dia harus tahu dulu bagaimana fadilah-fadilahnya, apa yang dia cari itu. Tapi apa? Tetap aja sebagian kita udah tahu bagaimana keutamaannya, sebagian kita udah tahu bagaimana kemuliaannya, tetap malas. Kenapa ya? Karena ilmu ini adalah nurun, ya, adalah cahaya. Yuqdhifuhullahu ala qalbi al-abdi, yang Allah Azza wa Jalla ya berikan, yang Allah Azza wa Jalla apa? Ada yang ini. La. Berwah kira. Mana tadi sampai mana? Nah, yang Allah Azza wa Jalla berikan, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya di dalam hati seorang hamba. Jadi suatu perkara yang mahal. Wala yatraqu sam'a bijadidin, dan orang yang mendengarnya pun enggak baru tentang keutamaan ilmu ini. Idh qad bara'a fi tasnifihi akabirul ulama. Karena udah banyak tulisan para ulama tentang keutamaan ilmu. Wa mala'at kutubuhumul masyariq wal magharib, penuh kitab-kitab para ulama ya timur barat tentang keutamaan ilmu ini. Wa alima qimatahal qasi wa dani, orang yang jauh ataupun yang dekat tahu bagaimana kedudukan para kedudukan berharganya ilmu ini. Wa minal ladzina unu bit tasnif fi bayani fadli Ibnu Abdul Barr fi kitabih Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli. Dan di antara ulama yang sangat memperhatikan, memiliki perhatian yang sangat besar di dalam menulis kitab tentang keutamaan ilmu ini, itu adalah Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kita agak cepat dikit aja ya, karena biar lebih cepat masuk, karena udah 4 pertemuan tapi masih di sini. Wa fi kitabihi Jami' Bayani Ilmi wa Fadli, na'am. Wa Ibnu Qayyim fi kitabihi Miftah Dari Sa'adah wa ghairuhuma. Fa'aradtu fi hadzal mabhath an adhkura ba'dha ma iktasabtuhu min durarin min kutubi haula'il afdal. Na'am. Saya ingin ya di dalam pembahasan ini, pembahasan pertama, menyebutkan sebagian yang telah saya kutip dari mutiara-mutiara yang berharga dari kitab haula'il afdal, para ulama yang tidak ada bandingannya sedikit pun. Dari kitab-kitab yang sangat istimewa, kitab-kitab para ulama ini. Liudzakkira bi fadli talabil ilmi. Saya akan menyebutkan, memberikan peringatan bagaimana keutamaan menuntut ilmu agama. Akan disebutkan nanti insyaallah untuk menyemangatkan kita yang futur, yang menyemangatkan kita yang sampai sekarang enggak semangat di dalam belajar ilmu agama ini. Ya. Barakallahu fikum. Wa ma ja'alahu Allahu min ajrin wa mathubatin wa makanatin li ulil ilmi al-'amilin bih. Dan juga saya akan menyebutkan perkara yang Allah Azza wa Jalla berikan ya kepada seorang penuntut ilmu, ya kepada orang yang beramal dengan ilmunya, dari pahala, dari balasan, dari kedudukan yang tinggi. Waliyakuna mathabata tamhidi lima wudi'al kitabu min ajli. Ya, juga tujuannya apa? Supaya ya cocok ini pendahuluan ini dengan asal daripada kitab ini ditulis. Ala wa huwal hathu ala badzil mal fi tahsil ilmi wa nashri, itu adalah tulisan kitab ini asalnya adalah apa? Memotivasi seorang mengerahkan harta untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Jadi sebelum masuk kepada inti, sebelum masuk kepada materi, beliau menyebutkan bagaimana gambaran keutamaan ilmu agama ini
bagaimana gambaran ilmu yang sangat besar, yang sangat mulia ini, supaya ketika seorang sampai pada bazlul mal fi talabil ilmi, mereka enggak segan-segan untuk mengerahkan hartanya. Mereka tahu hakikat ilmu yang mereka sedang perjuangkan. Mereka enggak segan-segan mengorbankan waktunya. Mereka enggak segan-segan mengorbankan pikirannya, berkholwat dengan kitab-kitab para ulama yang telah ditinggalkan untuk kita. Karena tahu bagaimana derajatnya ilmu, mulianya ilmu, tingginya ilmu, manfaatnya ilmu fid dunya wal akhirah. Ya, dunia ini fana, sebentar lagi enggak tahu kita akan tinggalkan kapan. Ya, kalau kita bertemu Allah tapi la ya'rifu rabbana, ya dia enggak tahu rabbuhu, ya rabbahu afwan, la ya'rifu rabba, dia enggak tahu Allah, enggak tahu Rabbnya. Bertemu Allah azza wa jalla dalam keadaan jahil, bertemu Allah azza wa jalla dalam keadaan minus di dalam mengerjakan kewajibannya karena jahil terhadap kewajiban. Iya dan billah. Aib. Untuk apa hidup lama-lama di dunia kalau kayak gitu? Nggak belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Wa qad dzakartu fi hadzal mabhath hadhihi durar murattabatan wa mu'anwanatan bi'anawin tunasibu muhtawaha. Dan sungguh saya telah sebutkan di dalam pembahasan ini, pembahasan pertama ini, mutiara-mutiara yang sangat berharga ini, yang asalnya kutipannya dari kitab-kitab para ulama, fudula, kurama, ajilla, murattabatan, ya, dengan susunan yang rapi dan dengan judul-judul yang cocok dari apa? Yang cocok dengan pembahasannya. Barakallahu fikum. Jadi kitab ini apa? Nanti banyak mutiara-mutiara yang sangat berharga, keutamaan ilmu yang sangat besar, diurutkan dengan rapih, diberikan judul-judul yang cocok daripada apa? Pembahasannya. Ini harusnya, ya, kalau kita baca kitab ini semangat di dalam belajar ilmu agama. Harusnya. Tapi sekali lagi, ikhwani fillah, at-taufik biyadillah, taufik di tangan Allah. Orang udah mendengarkan beribuan nasihat, mendengarkan ribuan aqwal ulama, mendengarkan bagaimana keutamaan ilmu, mendengarkan bagaimana, ya, mulianya ilmu agama. Kalau Allah azza wa jalla belum beri taufik, ya belum bisa. Makanya, ya, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengikhlaskan niat kita dalam belajar ilmu agama, ya, supaya Allah berikan kita taufik. Banyak-banyak doa, ya khonafillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya, kita sedikit cepetin tadi mukaddimahnya supaya nanti panjang lebarnya itu kita di mana pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita udah masuk berarti awal bab pertama. Di sini judul al-ilmu yahdi ilal iman. Ilmu akan memberikan petunjuk menuju iman. Itu ya. Jadi kalau kita anak mukmin, saya orang beriman. Talabtal ilm, kamu belajar ilmu enggak? Lah. Kaif? Tadda'i anna mu'min. Bagaimana kamu mengklaim, menyebutkan saya adalah orang beriman? Bagaimana bisa? Sedangkan ilmu itu belum dipelajari, nggak tahu ilmu, nggak tahu hakikat ilmu, nggak tahu ilmu apa yang dipelajari. Itulah barakallahu fikum. Nah, di sini ikhwani fillah, kita bukan membahas ilmunya, tapi kita bahas keutamaannya. Jadi supaya apa? Ya supaya ketika nanti kita belajar ilmu agama, kita semangat. Ini tujuan kitab ini. Jadi ketika kita belajar ilmu, akan membawa orang menuju iman yang benar. Akan memberikan iman, ya, akan memberikan apa? Menuju kepada iman yang benar. Ya bukan berarti kita sebutkan ilmu-ilmunya semua supaya seorang bisa menambahkan iman, enggak. Supaya seorang bisa menyempurnakan iman, enggak. Nah, barakallahu fiikum. Ini hanya sebatas motivasi sedikit
Nah, supaya kita semua barakallahu fikum terus semangat karena kita belum ada apa-apanya di dalam belajar ilmu agama. Masih dikit ilmu kita. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Insyaallah nuwasil darsana fi al-liqa al-qadim pekan depan di bab awal, yaitu adalah al-ilmu yahdi ilal iman. Wa jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa hudurikum wa musyarakatikum. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.